Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi oleh sukacita dan kasih karunia Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangannya? Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas hari ini. Kami dapat berkumpul di sini semua karena kemurahan Engkau Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan membawa segenap pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa hati kami yang terbaik. Biarlah Tuhan apa yang kami ucapkan melalui pujian kami merupakan sebuah deklarasi Tuhan dari iman kami, dari hati kami Bapa. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami mau terus memuliakan-Mu Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami Tuhan karena Engkau Allah yang sungguh setia Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan kita Allah yang layak kita sembah. Karena Allah kita Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kami naikkan pujian kami bawa hati kami kepadamu. Kami datang di hadirat-Mu. Kami mau terus berfokus hanya kepadamu saja Tuhan. Kami terus mau memandang wajah-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan segala ungkapan isi hati kami hanya kepadamu Bapa. Oh terima kasih sebab Kau baik, sebab Kau dahsyat, Kau yang setia, Kau yang tak pernah berubah. Kau setia, Kau segalanya, Kau terutama di hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pujian ini Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata yang kami ucapkan, tapi menjadi deklarasi kami, pernyataan iman kami Tuhan. Yes Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami mau terus mengikut-Mu seumur hidup kami. Karena Engkau telah lebih dulu Tuhan melayani kami Bapa. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku. Kau kerinduanku menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku mengikuti-Mu seumur hidupku. Di
kepadamu saja Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Kami siap untuk melompat Tuhan, untukmu lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang layak disenangkan, Allah kami yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat GBI Citra Garden 2 yang siap untuk memuji lebih dan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Boleh kasih salam dan sapa ke kiri kanan yang sambil kasih senyuman yang paling terbaik. Karena kasih Tuhan begitu besar untuk hidup kita, amin. Maka dari itu mari kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita pagi ini. Begitu besar kasih telah tercurah
kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah mengangkat kami menjadi milik-Mu yang sangat berharga Tuhan. Kami terus Tuhan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau terus Tuhan melayani-Mu seumur hidup kami, mengikut-Mu seumur hidup kami Tuhan. Karena Engkau telah lebih dulu melayani kami. Kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Begitu berlimpah kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Segenap pujian kami yang kami naikkan hanya untuk-Mu Bapa. Yes Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam hidupku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku.
Yesus di hidup kami. Tetapkan Yesus di hidupku. Kami menyadari betapa sangat besar anugerah-Mu, betapa ajaib kemurahan-Mu yang telah mengangkat kami menjadi milik-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa pengorbanan-Mu yang kudus, kami bukanlah siapa-siapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Biar setiap kata yang terucap bukan berasal dari hikmat manusia, melainkan mengalir dari kuasa Roh Kudus. Buka telinga kami, lembutkan tanah hati kami, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah nyata dalam tindakan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pelayan Sejati, kami telah berdoa dan berucap syukur, yang sama-sama siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan saya sharing sih, sebenarnya sih bukan khotbah. Saya akan sharing tentang 21 tahun perjalanan pelayanan kami, saya dan istri, di gereja lokal ini. Lama ya, 21 tahun. Saya baru sadar juga, begitu lama sekali saya. Ya, jadi saya mencatat yang namanya Our Ministry Journey. Jadi ini perjalanan pelayanan kami. Jadi saya berharap sih Bapak Ibu juga ada ya nantinya ke depannya ada catatan seperti ini. Tuh ya. Saya mulai mengenal gereja ini tahun 98 di ruko depan di sebelah Bank Danamon. Saya udah confirm tadi pagi masalahnya, jadi di sebelah Bank Danamon ya. Satu ruko ya. Saya datang tahun 98 kurang lebih sekitar bulan Agustus ya. Agustusan saya datang. September 98 saya penyerahan anak pertama yang putra sulung. Lalu hilang. Saya menghilang tanpa jejak. Hilang gitu aja. Nggak mau ke gereja, nggak mau ini ya, hilang gitu aja ya kan. Ya kan? Terus kemudian berapa lama kemudian saya pernah datang sekali di gedung di bawah di ruang Abi, dulu ruang ibadah. Saya datang kemudian setelah itu ya mulailah ya saya dikunjungin tuh sama beberapa teman-teman dari Komsel. Yang begitu buat saya begitu gigih ya, pantang menyerah. Itu sama kayak ini loh, kayak slogannya pemadam kebakaran. Ya. Apa? Pantang pulang sebelum padam, sama tuh. Ya. Mereka tidak akan pulang sebelum saya bilang iya. Jadi buat saya itu ada sedikit pemaksaan. Ya. Kemudian dari mulai datang ke rumah, ngajak camp, akhirnya saya Juli 2005, saya memutuskan sama seperti Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu waktu itu ya, saya paksa, ditekan, saya juga sama dipaksa, ditekan untuk ikut ke camp. Ya, tahun 2005 saya mulai mengalami suatu kelahiran baru dalam hidup saya. Ya. Kemudian saya kembali diajak pulang. Kata lain adalah welcome home. Saya ingat sekali, pertama kali saya melayani itu menjadi usher, ya, pakai jas, pakai dasi di gedung aula serbaguna dan Mogot Mall tahun 2005, Desember 2005, ya. Bangga banget waktu itu ya, baru pertama kali ya jadi usher pakai jas, ya, pokoknya keren banget dah. Semangat, karena masih semangat saya tidak akan padamkan dan mungkin mentor saya tahu kali ya waktu itu ya, dia tidak akan memadamkan api saya, ya kan? Dia terus mengikut saya, mendorong saya untuk lanjut terus. Akhirnya 9 bulan kemudian saya mulai diajak untuk menjadi seorang asisten pembina. Waktu itu asisten pembina untuk Encounter Camp. Saya nggak ngerti apa-apa waktu itu, masih raba-raba. Saya nanya dong, Pak, gimana cara jadi asisten pembina? Caranya gampang,
ikutin aja pembinanya. Ya bener ya, nama asisten pembina ikutin pembinanya gitu loh. Ya udah, saya mulai mempelajari sebagai asisten pembina, kemudian naik berikutnya, saya nggak boleh naik. Kemudian lanjut berikutnya menjadi pembina. Waktu itu masih pembina namanya. Pembina, wah tambah semangat dong jadi pembina. Terus ikutin sekali, 2 kali, 1,5 tahun dari saya mulai mengalami manusia baru, 1,5 tahun, saya diangkat menjadi seorang PIC, person in charge untuk sebuah acara yang namanya Encounter Camp. Waktu itu ada di Kepenre, ya Kodani ya, udah ingat sekali, karena Kodani tim yang sangat luar biasa, bareng-bareng saya waktu itu. Ya. Di Kepenre, saya mulai belajar menjadi seorang PIC. Gimana cari PIC? Nggak tahu, ya kan? Tidak tahu. Belajar, ya. Kemudian lanjut terus. Dan akhirnya tahun 2007, dari apa yang saya pelajari, komitmen, tanggung jawab, dan lain-lain, tanggal 21 September 2007, hafal banget saya angka itu ya, 21 September 2007, saya melakukan komsel perdana saya dengan 2 keluarga di tahun 2007. Ya. Itu adalah cikal bakal yang namanya Komsel Trinity, ya, 2007. Satu hal yang saya garis bawahi, ya, ini bukan masalah karunia, ini bukan masalah talenta, ini bukan masalah senioritas ataupun junioritas, tidak ada hubungannya. Ya, melainkan ini lebih mengenai tentang respon hati. Jadi waktu itu saya tidak paham tentang sesuatunya, tidak tahu apa yang mesti saya lakukan, apa yang mesti saya perbuat, tapi saya merespon panggilan itu dengan hati. Terkadang terjadi hal yang dikatakan seperti ini loh. Ya. Ada hal yang mau saya katakan, ada hal yang sering terpikir, terbesit, terutama saya saat ini ya, kalau saya bilang saat ini saya sudah 21 tahun melayani, saya terpikir gini loh, tentang suatu hal namanya keadilan distributif. Ya, apa sih artinya? Nah jadi keadilan distributif ini terkadang membuat jemaat baru atau jemaat yang baru mau melayani itu terhambat pertumbuhan rohaninya oleh pemikiran seperti ini. Saya kan sudah lama melayani, kok kenapa dia yang naik? Saya kan sudah lama, saya lebih jago, saya lebih ahli loh. Kenapa dia yang mesti tampil? Nah itulah, terkadang jemaat baru itu jadi terbatasi, terlingkup sama ruang geraknya, tidak bisa bergerak dengan leluasa. Nah, saya ingin memberikan suatu hal tentang perumpamaan yang Tuhan akan berikan melalui Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi si tuannya ini pagi-pagi benar mencari pekerja. Lalu dia keluar lagi jam 9 pagi dia kembali keluar mencari pekerja. Lalu jam 12 siang dia keluar lagi, jam 3 sore dia keluar lagi, dan jam 5 sore dia keluar lagi. Tahu kan Bapak Ibu ada firman ini? Jangan sampai nggak tahu nih. Ya, jadi saya tidak akan bacakan firman ini, tapi adalah ini tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tapi yang mau saya bacakan adalah tentang ayat kuncinya, yaitu di Matius 20 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius 20 ayat 15. Ini menggambarkan tentang bahwa Yesus mengajarkan tentang keadilan kerajaan sorga, ya kan? Yang didasari dengan kasih karunia. Bukan sekedar hitung-hitungan jam, bahkan perasaan seseorang. Tidak. Ini tentang kedaulatan Allah, ini tentang kedaulatan Tuhan akan pelayanan ini. Jadi nggak usah dipikir lagi. Gue udah lama nih kerja, gue udah lama nih pelayanan nih, gue udah jago, gue lebih jago. Udah gak ada gitu-gitu lagi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, di dalam pelayanan, selama perjalanan pelayanan saya selama 21 tahun, jadi saya sering
mendapati atau saya mempelajari tentang hal tersebut, tentang pelayanan, ya kan? Salah satunya adalah panggilan boleh beda, tetapi anugerahnya sama. Ya. Setiap orang dipanggil di jam yang berbeda. Tuannya berkali-kali keluar untuk mencari orang-orang yang berbeda untuk melayani bersama dengan dia, ya kan? Di dalam gereja Tuhan juga memanggil kita pada waktu dan kapasitas yang berbeda. Ada yang tampil di depan sebagai pembicara, sebagai usher dan sebagainya. Ada juga orang yang ada di balik layar. Contohnya gini, ya kan? Ketika saya berkhotbah nih, lagi seru-seru semangat-semangatnya, tiba-tiba Steffi mematikan mic saya. Pep, hilang. Saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Atau tiba-tiba kita lagi semangat semua, lagi sedang puji-pujian, Villa mengangkat puji-pujian, tiba-tiba koster matiin lampu di bawah, set, mati semua. Jadi buat saya adalah, mau siapapun juga, mau dia sudah melayani sejak dia lahir, atau dia baru saja melayani, anugerahnya adalah sama. Tidak ada yang namanya, oh kan gue lebih lama daripada lu, gue lebih cakap, lebih keren, lebih suaranya lebih bagus daripada kamu. Enggak, tidak ada seperti itu. Karunia panggilan boleh beda, anugerah tetap sama. Ya. Perhatikan, ya. Semua pelayan, semua buruh yang dipanggil, itu dari jam pagi-pagi benar, jam 9, 12, 35, semua bekerja karena dipanggil oleh Tuhan yang sama, bukan oleh Tuhan yang berbeda. Ya kan? Inisiatif datang dari Tuhan, bukan dari kehebatan para pelayan. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Ayat ini sebenarnya menegaskan tentang dasar dari segala tugas dan pelayanan kita. Adalah tentang kedaulatan Tuhan. Bukan karena keinginan, perasaan, kehendak, maupun kelayakan kita. Saya ada statement seperti ini. Memiliki segudang talenta tidaklah berarti jika hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ya kan? Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan akan memampukan orang yang mau. Biarlah talenta kita menjadi alat pelayanan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar keterampilan untuk meninggikan diri sendiri. Setiap orang yang mau, pasti Tuhan mampukan. Saya akan kasih note di bawah penting, ya kan? Sebuah ketaatan, respon lebih penting dibandingkan segudang kemampuan atau karunia. Saya ulangi. Sebuah ketaatan atau respon lebih penting dibandingkan segudang kemampuan atau kapasitas. Ya. Saya belajar untuk merespon dan menanggapi secara positif apa yang diminta. Contoh seperti ini ya. Jadi ini kejadian baru minggu lalu, hari Jumat. Terus terang saya tadi udah minta maaf sama Pak Markus karena beliau telepon saya hari Jumat. Saya habis nonton film Korea. Lagi seru-seru perang-perang, lagi berantem-berantem. Saya nonton Korea bukan film drama, lagi seru-seru film. Pagem telepon. Saya pause dulu filmnya, lagi setengah berantem, set berhenti gitu kan. Dia telepon ngomong. Kan Bapak kalau ngomong kan berapi-api ya. Woi bro, oke Pak, siap Pak, siap. Tep, 15 menit mati. Pak Markus ngomong apa tadi ya? Aduh, kan Bapak kalau berapi-api kan gak enak loh. Pak maaf Pak, bisa diulang lagi? Kan gak enak kalau ngomong gitu mau Pak Gembala kan. Udah saya pasrah, saya ngomong sama istri saya. Tadi Pak Markus telepon, ngomong apa? Masalahnya itu, saya gak tahu Bapak ngomong apa. Gitu. Ya kan. Mau nanya kan gak enak ya kan. Gembala gitu kan. Udah. Jumat, Sabtu pas doa korporat selesainya. Pak, jadi gimana Pak tentang yang kemarin Pak Bapak telepon? Bapak ngomong lagi. Akhirnya saya paham Bapak ngomong apa. Karena kemarin kan tidak nonton film Korea. Oh gitu. Ternyata
eh, saya lebih banyak respon ya dibandingkan tentang paham ya. Ya tapi inti bukan itu, inti adalah saya meresponi tentang apa yang beliau inginkan dan bukan beliau inginkan ya, yang terbaik untuk para pelayan. Jadi saya kira ini bagus banget ya ketika kita bisa mendampingi, karena saya pada saat saya melayani itu tidak ada pendampingan gitu loh. Ketika saya jadi asisten pembina, setelah saya jadi pembina tidak ada pendampingan gitu loh. Jadi saya berjalan sendiri, buta mau ngapain. Tapi saat ini, akhir ini ya kita mulai memperbaiki semuanya ya. Nah, ketika sudah mulai mikir tentang pelayanan, mikir tentang wah saya udah seperti gini, pelayanan ini udah banting tulang dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang sering muncul adalah satu, tentang bahaya mentalitas dari sebuah upah. Nah, konflik mulai muncul di ayat 11 dan ayat 12. Matius tadi ya, tentang upah. Itu adalah ketika pekerja yang datang pertama kali, yang datang subuh-subuh, dia mulai komplain sama tuannya. Dia bilang gini, Tuan, kenapa kok yang jam 5 datangnya, jam 6 selesai, kenapa upahnya sama saya dikasihnya? Kenapa kok dikasih upah 1 dinar? Yang datang pagi-pagi, yang datang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, kenapa upahnya semua sama 1 dinar? Kan harusnya diproret dong. Paling pagi lebih banyak dibandingkan yang lebih sore datangnya, kenapa semua sama 1 dinar? Nah itulah dia. Muncullah yang katanya adalah logika prestasi, ya kan? Kita terjebak sama namanya logika prestasi. Sedangkan menurut pemikiran Allah, pemikiran Tuhan adalah logika kasih karunia. Berbeda. Nah, terkadang orang lebih merasa saya lebih lama melayani Tuhan. Saya lebih lama loh berada di bawah terik matahari. Kenapa kok dia bayarnya sama saya? Ya, saya dari pagi buta jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Sedangkan dia jam 5 sore sampai jam 6 sore bayarnya semua sama. Ketika kita mulai membandingkan karunia atau durasi pelayanan dengan orang lain, kita sedang kehilangan inti dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan jadinya berubah menjadi transaksi, bukan lagi sebuah tulus bakti atau pengabdian. Semua berpikir tentang panjangnya waktu, lamanya pelayanan, capeknya pelayanan, beratnya pelayanan. No. Kalau disandingkan semua sebenarnya sama semuanya. Semua sana. Kenapa semua sama? Karena satu, menurut bahasa Latin yang baru saja saya pelajari, sola gratia servio, karena baru, susah benar ngomongnya juga. Ya kan? Itu adalah karena kita melayani karena karunia anugerah. Melayani karena anugerah. Gitu loh. Ya kan? Kesempatan melayani itu adalah anugerah, adalah karunia gitu loh. Bisa bekerja di kebun anggur Tuhan itu adalah sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Beban itu kalau kita pikirkan itu beban, jadilah sebuah beban. Tetapi ketika pelayanan kita bilang sebuah sukacita, akan menjadi sukacita bagi kita semua. Gitu loh. Jangan kita bilang bahwa wah jadi asar mesti pagi-pagi, itu mulai membebani diri sendiri. Ngapain kita mesti mikir gitu? Wah jadi singer mesti dari Sabtu mesti latihan, mesti doa, pagi-pagi mesti datang sampai siang. Itu akan membebani diri sendiri. Ngapain mesti sampai segitu pemikirannya? Ketika kita mau melayani, layanilah, responlah dengan hati hari ini. Gitu loh. Ya kan? Karena satu hal, ini saya buat sendiri kata-katanya. Berbanggalah saya. Ya. Bagi Tuhan pelayanan bukan tentang kuantitas durasi, melainkan tentang kualitas ketaatan terhadap panggilannya. Ketika kita mendapatkan suatu panggilan dari Tuhan, kita akan dengan sukacita melayaninya. Makanya Bapak itu sering mengadakan namanya, ayo cek panggilannya. Cek panggilan kita. Jangan semua pelayanan kita ambil, ya kan? Saya juga tidak mungkin menggantikan Villa di sini. Suara saya pasti lebih bagus dari Villa, gak enak saya. Gitu. Of course dong. Gitu. Terus saya ganti namanya. Gitu.
Jadi jangan semua pelayanan itu ambil. Jadi Aser siap, tim kedukaan siap, tim pastoral care siap, wah semua siap. Tapi tidak sesuai sama panggilan hati. Jadinya apa? Jadinya beban. Panggillah sesuai dengan panggilanmu. Gitu loh. Jangan main ambil semua. Pelayanan masih banyak Bapak Ibu, banyak. Yang di depan layar, bukan depan layar, depan muka maupun yang di belakang layar itu banyak sekali. Bapak Ibu nggak tahu kan, ada yang pegang listrik. Enggak setrum, maksudnya ada yang pegang bagian listrik segala macam, listrikan segala macam. Itu perlu juga, kok tanpa mereka kita mana bisa nyala lampu seperti ini gitu loh. Ada yang megang lighting, ada yang megang sound. Ada yang bantuin megang mic. Bapak Ibu nggak tahu kan, yang ngasih mic gitu loh. Gitu kan. Tadi pas saya lihat mic saya hilang. Loh kok mic saya hilang? Ternyata dulu ke sebelah. Gitu. Cepet banget muternya. Saya nggak tahu kapan muter itu mic saya. Gitu ya. Gitu. Nah kembali ke pelayanan lagi. Nah ini kan kembali ini saya buat dengan hati-hati. Gitu ya. Karena saya mesti ngomong sama istri saya. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Sekarang lupa saya gitu loh. Perjalanan pelayanan kami berlanjut di tahun 2009. 2009 merupakan satu cikal balik saya belajar untuk lebih lagi melayani Tuhan. Saya dipercaya untuk memegang yang namanya tim edukasi. Saya menjadi kepala bidang edukasi di tahun 2009. Cuma saya lupa tahun berapa ya. Banyak orang yang nanya, sampai kapan lu pegang edukasi? Saya jawab begini, sampai Tuhan berkata sama saya, Iwan, stop pelayanan. Atau, ini Iwan, ada orang yang mesti kamu bimbing untuk menggantikan engkau meregenerasi edukasi. Saya berhenti. Selama itu tidak ada, saya bilang sama Pak Gembala, tolong jangan turunkan saya. Wah gue nyesel ngomong ini. Salah, tadi kan gak ada gitu Pak tadi pagi. Bapak bisik-bisik tadi dia masalahnya. Gitu. Jadi saya bilang, ya kan, saya belajar untuk tertanam, bertumbuh dan berakal di gereja lokal ini. Saya belajar sesuatu hal yang sederhana. Saya tidak mungkin sampai hari ini berdiri sini kalau tidak ada yang membapai saya. Tidak ada yang menjaga saya. Tidak ada yang menjadi brother keeper saya. Saya selalu jagain gitu loh. Saya selalu ada apa-apa saya tanya ke bapak, saya tanya ke ibu, saya ngomong gitu kan. Seperti ini, ya kan. Tidak mungkin saya bisa mementor orang kalau saya sendiri tidak pernah mau dimentor. Banyak orang yang tidak mau dibapai, tidak mau dimentor, tetapi mau mementor orang. Kenapa? Karena lebih gampang menyuruh dibandingkan disuruh. Benar gak? Saya belajar untuk bisa disuruh. Pas bapak bilang, oke bro, kita buat kelas one to one sekian kali. Ya, tarik napas sedikit. Iya, tapi saya jalankan. Kenapa? Bagus kok programnya gitu loh. Bagus kok programnya. Ya kan? Saya belajar untuk bagaimana tetap bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak Pak Gembala ya, bukan. Karena Pak Gembala dapat pewahyuan dari Tuhan dan dia menyalurkan pada kami tinggal eksekusi gitu loh. Nggak mungkin beliau eksekusi sendiri. Kalau Pak Gem eksekusi sendiri, semua gereja beliau sendiri yang jadi pelayanan. Asal juga dia ya kan, pemusik dia. Udah tuh Pak Gem cuma bisa CGF doang gitar ya. Beda lah sama ini. Ya kan, bisa nggak nyampe feel nyanyi ya. Gitu kan. Nah, jadi ayolah kita mulai sama-sama berjalan. Tapi janganlah kita saling beradu atau mungkin saling berlomba mencari siapa yang lebih hebat dalam pelayanan. Kadang-kadang single sering, di sini nggak ada ya, tempat lain. Wah minggu lalu urapannya tinggi, besar sekali. Wah hari ini saya mesti lebih lagi suaranya. Tuang mikir digedein dikit, suaranya biar gede. Tinggalkan semangat kompetisi Bapak Ibu. Ya. Dan beralihlah ke dalam semangat kolaborasi. Sesama tim, sesama pelayan, siapapun bidangnya, kita harus sama-sama bersatu, berkolaborasi. Buat apa? Tujuan cuma satu kok.
Nggak jauh-jauh tujuannya. Kenapa? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Semuanya pelayanan sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Di kebun anggur mau jadi yang narik akar, yang bentar buah dan sebagainya. Semua sama. Nggak ada beda-bedanya. Yang beda cuma satu. Mau apa nggak mau. Itu doang kok. Ya kan? Semua sama. Kenapa saya bilang semua sama? Saya dulu masih memakai paham, di dalam pelayanan ada yang namanya pemain cadangan dan pemain utama. Ada juga tim sorak-sorai. Gak ada zaman sekarang. Zaman sekarang semua tidak ada yang namanya pemain cadangan, pemain utama, sorak-sorai. Tidak ada semuanya. Yang ada cuma dua hal. Mau jadi tamu atau mau jadi tuan rumah. Kalau Bapak Ibu mau jadi tuan rumah, layanilah tamu-tamu yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi tamu, Bapak Ibu akan kami layani sebagai tuan rumah. Simple kan? Sangat mudah Bapak Ibu. Ya kan? Nah, meski para pekerja semua masuk di jam yang berbeda, dengan karunia yang berbeda, stamina yang berbeda, mungkin karunia talenta yang berbeda, tetapi tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Bagaimana caranya pekerjaan di kebun anggur itu selesai. Enggak ada yang lain. Ngapain kita mikir-mikir tentang, waduh gue udah lama kerjanya gue. Enggak. Tuhan yang mikir cuma satu. Ya kan? Pekerjaan di kebun anggur saya selesai tepat waktu. Makanya itu, kita mau melayani. Saya mau undang Bapak Singer untuk pemusik untuk naik. Ya, karena jam menunjukkan waktu yang kurang gitu tepat. Ya. Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak semua Bapak Ibu yang hadir hari ini. Bukan hanya yang sudah melayani, tapi yang belum melayani dan akan mau melayani untuk sama-sama bergabung dengan kami, melayani dan memperlebar kerajaan Allah di surga, kerajaan Allah di tempat ini. Ya kan? Ini adalah kesempatan buat kita semua untuk dapat mengasah talenta yang ada. Ya kan? Nah, saya akan menyiapkan formulir di belakang, di Aser. Ya. Seperti ini formulirnya. Ya. Ada alamat dan nomor WA. Bapak Ibu bisa pilih semua pelayanan yang Bapak Ibu mau. Banyak macam. Dari mulai, itu ada hal yang kita sebut dengan dokumentasi. Dokumentasi itu ada foto, video, editing video, atau apa. Saya mau editing dong, saya jago editing. Iya daftar editing. Ya kan? Nggak susah kok di belakang layar. Ya kan? Mau jadi singer, mau jadi pemusik dan sebagainya, mau jadi aser, mau jadi yang bantuin masak. Boleh Bapak Ibu. Kami ada tim masak di sini Bapak Ibu. Ya. Yang setiap minggu memberikan kami masak 50 jemaat pelayan. Ya. Terus siapa lagi? Ada sound system, ada getar, gerak tari. Ini getar, gerak tari segala usia Bapak Ibu. Jadi mau tua muda ikut aja. Entah biar diatur sama tim gerak. Maaf ya kalau muter-muter tolong jangan yang lebih umuran, maaf ya. Ya muter-muter agak sedikit yang mudaan dikit. Ya. Ada pembina, ada pelayanan sekolah. Ada pelayanan sekolah Bapak Ibu setiap Jumat siang. Yang mau ikut pelayanan sekolah boleh setiap Jumat. Ya. Pakai baju SMA ya, Bro Chris? Oh salah, enggak, bebas ya, bebas, yang penting sopan, ya bebas sopan. Ya, terus saya ngapain aja di pelayanan sekolah? Nanti akan dibantu, dibimbing oleh Bapak Kristanto Setiadi ini, ya. Yang pasti kita melayani sekitar hampir 100 ada bro ya, lebih 100 lebih. Itu awalnya, ya Allah gede banget, bener. Dan pelayanan cuma 3, kesian banget. Dia lagi. Ayo mulai isi. Ya. Kita ada singer di WBI, singer di Prophetic Umum. Khusus singer Bapak Ibu. Ya. Maksudnya singer kita belajarlah ya. Untuk sadar. Kalau gak bisa nyanyi jangan daftar. Ya. Saya pun tidak berani daftar. Malu gitu loh. Ya. Gitu. Nah. Untuk mengikuti semua pelayanan ini ada syarat dan ketentuannya pastinya ya kan. Yang pasti harus sudah ikut encounter camp. Itu adalah suatu hal yang wajib buat kami. Nanti ada bisa ikut training lagi ya. Dan satu hal yang mau saya kasih solusi ada gini.
Yang Bapak bicarakan dengan saya ngomong sekarang karena saya udah tahu Bapak ngomong apa hari Jumat itu. Ya, kami akan memberikan pelatihan khusus untuk para pelayan yang baru. Detail pelayanannya. Ya, bahkan kepala bidang ibadah raya belum tahu. Kami akan melakukan dan kami akan memblok semuanya. Kami akan berikan training secara khusus. Dan khusus yang untuk singer itu ada latihannya sendiri, Bapak Ibu. Bukan sama saya yang pasti, nggak mungkin sama saya. Saya nggak bisa nyanyi, suruh saya yang latih, bisa jadinya nggak jelas. Ya. Katanya choir jadi core nanti. Ya. Tapi yang pasti akan ditangani oleh bidang-bidang yang terkait. Saya mau dong ikut dong yang masak, bisa nanti saya kasih sama Ibu Erni, ya kan, pelayanan. Emang boleh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Yang penting bisa masak. Udah bisa nyicipin. Gitu. Ya. Nah. Oke, jadi di akhir dari khotbah ini ya ada dua sosok yang sangat menginspirasi pelayanan saya. Kenapa saya pakai emoji ini? Bentar ya, saya tarik napas dulu. Di tahun 2019, orang ini berkata sama saya, selama Tuhan masih pakai saya akan selalu melayani. Dia ngomong seperti itu karena tahun 2019 kami sudah lama sekali pelayanan sama beliau di IKEM. Kami sering melayani sama Kodani, sama ini selalu melayani beliau. Beliau selalu ikut, tidak pernah absen, cuma kali itu dia absen karena dia sakit. Tapi dia bilang gini sama saya, Wan, tenang, Apo akan tetap melayani Tuhan sampai kapanpun juga. Sampai Tuhan memanggil. Itu tidak pernah saya lupa sampai hari ini. Dia begitu semangat, usia 72 tahun, dia tetap melayani. Dia betul semangat, apalagi kalau mulai bagian joget-joget ya kan. Kalau nggak ada joget, katanya Iwan mesti joget hari ini. Malam ini harus joget. Kalau teman-teman ikut ke camp tahun lalu, harus ada joget. Kalau nggak joget tuh nggak seru katanya. Dan joget dia nomor 1 maju duluan. Kami semua bersuka cita, kami semua melayani dia. Bapak Ibu tahu, dia sering ngomong, aduh, apa tuh susah untuk doa, gak bisa doa. Tetapi seperti kata saya, Tuhan akan memampukan orang yang mau. Ketika dia bilang mau, Tuhan mampukan. Dan kata-kata yang keluar itu sangat luar biasa tuh. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Jika hari ini Bapak Ibu hanya diam doang, tidak mau melayani, coba lihat. Dia akan terus melayani sampai seumur hidupnya. Dan yang kedua, yang begitu membuat saya inspirasi adalah kami sering pelayanan di kedukaan. Beliau tidak pernah tidak mengambil yang namanya pelayanan WL. Setiap ada waktu dia pasti bilang, saya WL. Ketika Bro Handi sebagai kepala bidang kedukaan bilang, siapa mau pelayanan, dia pasti ngisi. Paling dikit 1, paling dikit 2, semua dia isi WL. Tidak pernah tidak. Dan saya sering bercanda sama dia. Ci, pasti lagunya hidup ini adalah kesempatan. Iya, itu pasti nomor 2 ya, karena nomor 3, gak pernah nomor 1. Tetapi itulah yang dilakukan bahwa hidup ini kesempatan. Dan saya selalu pergi sama beliau adalah setiap kali pergi sampai ke penguburan kami sering ngomong, iya kita tim Tanah Merah nih. Ya, pulang dari penguburan di Tegal Alur selalu mampirnya ke Gudeg Bu Hani. Ya, ingat banget saya, dia kalau ini paling enak katanya Wan. Iya makan, Ci, yuk kita makan sama-sama. Dan ini tidak pernah lupa dari ingatan saya. Saya selalu bilang bahwa mungkin di dalam perjalanan pelayanan saya turun naik, mungkin saya tidak sesempurna yang orang bilang.
Mungkin saya masih ada kekurangannya. Mungkin saya ada kadang-kadang yang Bapak bilang minggu lalu pureto megalo. Yes, saya masih ada demam naik tinggi. Karena naik turun. Masih ada Bapak. Tapi saya berusaha untuk bagaimana bisa jalan terus. Sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Mas, saya terima kasih sama Pak Markus dan Ibu yang selalu mengingatkan kami bahwa ayo maju, jangan mundur. Ayo maju. Kita ketemu masalah dikit langsung kabur dari pelayanan. Kita masalah dikit langsung lari dari pelayanan. Tolong Tuhan. Ketika Bapak Ibu semua tanya, setelah ini saya apa yang mesti saya lakukan? Satu yang saya lakukan. Kami, saya dan Meli, memilih untuk tetap setia melayani Tuhan seumur hidup kami. Itu yang kami pilih saat ini. Ada saatnya yang ku alami seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mungkin saya bukan yang terbaik Bapak Ibu. Mungkin saya yang bukan terhebat Bapak Ibu. Saya hanya memiliki yang namanya komitmen dan tanggung jawab. Dan saya hanya mau merespon dengan hati saya. Hari ini mungkin banyak orang bilang, saya baru, benar saya baru Bapak Ibu. Saya baru, saya belum lama mulai melayani dan saya baru mulai melayani dan mulai memahami dan memahami. Saya mulai belajar dan belajar terus. Dan Pak Markus tidak pernah pelit untuk menyampaikan semua ajaran-ajaran demi ajaran yang dia berikan pada saya. Semakin banyak saya memahami dan mengerti. Tuhan tidak pernah melihat kemampuanmu hari ini. Yang Tuhan lihat adalah kemauanmu. Kita punya segudang kemampuan. Kita punya segudang talenta. Tetapi ketika kita tidak ada satu kemauan, talenta dan karunia itu hanya sebuah aksesoris. Hari ini Tuhan, kami rindu belajar tentang hakikat melayani. Seringkali mata manusia membeda-bedakan antara tugas dan jabatan. Namun kami tahu bahwa di matamu setiap pelayanan yang kami lakukan dengan kasih adalah sama berharganya. Baik mereka yang melayani di depan jemaat maupun mereka yang bekerja di belakang layar. Semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Mereka semua sama-sama
dipanggil oleh Tuhan yang sama, bekerja di ladang yang sama dengan kapasitas dan waktu yang berbeda, tetapi anugerahnya sama. Terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu akan siap untuk melayani Tuhan lebih lagi dan mengambil sebuah komitmen. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati kami setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau maturaikan di siang hari ini Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan menanamkan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk memilih Engkau seumur hidup kami. Kami mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus menjadi hamba yang setia Tuhan. Sampai nanti di akhir hidup kami Tuhan, Kau mendapati kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan breaking news dan mempersiapkan persembahan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia
Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam Strong Family Conference 2026, Grow Stronger, Be Fruitful. Konferensi ini akan diadakan Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Ini akan menjadi waktu yang luar biasa untuk kita semua bertumbuh bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita belajar untuk terus berakar di dalam firman Tuhan dan relasi dengan Kristus sehingga hidup kita dapat berbuah membawa dampak bagi banyak orang. Di konferensi ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Devi Anastasia dan Alvalino yang pasti akan menguatkan dan memberkati kita semua. Di penutup dari conference, kita juga akan diberkati dengan worship session bersama Worship Night Project. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh, diperlengkapi, dan dikuatkan bersama keluarga. Catat tanggalnya Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Kami tunggu kehadiran Anda di Strong Family Conference 2026. Grow Stronger, Be Fruitful. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama untuk ibadah RPBI Remaja Pemuda nanti sore di jam 3:30 akan dilayani oleh Ibu Monique Rakers dengan tema Israel and the Future Decoding the Signs. Konsep ibadah nanti sore itu talk show dan pastinya akan ada Q&A tanya jawab. Dan kami juga mengundang untuk Bapak Ibu di sini bisa hadir di ibadah nanti sore karena ini mungkin lanjutan dari beberapa bulan lalu kali ya. Beberapa bulan lalu Ibu Monik udah hadir di ibadah umum menyampaikan tentang Israel juga. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, masih penasaran bisa datang nanti sore, bisa langsung ditanyain dan akan langsung dijawab sama Ibu Moniknya langsung. Jadi biar enggak penasaran. Yang beberapa bulan lalu itu udah 2 sesi, ibadah pagi dan ibadah siang. Lalu ini mungkin sesi ketiga nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewatkan, nanti sore bisa hadir jam 3:30 sore. Lalu untuk ibadah minggu depan, tanggal 17 Mei 2026 jam 3:30 sore akan dilayani oleh PDM Kristanto Setiadi dengan tema Broken but Chosen. Lalu berikutnya untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 jam 9 pagi dengan tema dari salib menuju kerajaan. Ibadah hanya akan dilakukan 1 kali saja di jam 9 pagi. Lalu Youth Community Service mengadakan gathering komsel pada hari Sabtu tanggal 16 Mei di jam 6 sore di ruangan Abi di bawah dengan tema MBG atau Moved by Grace. Jadi kami mengundang anak-anak remaja pemuda di tempat ini atau jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berusia remaja pemuda, kami sangat mengundang untuk teman-teman bisa hadir di acara ini dan kita akan berfellowship bersama-sama. Lalu berikutnya kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan mendaftar dalam Conference GBI Citra Garden 2 yang bertema Grow Stronger, Be Fruitful. Acara ini free, namun wajib daftar karena kuota terbatas dan akan dibuka untuk umum. Acara ini diadakan di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 mulainya jam 12 siang dan nantinya juga akan ada 3 sesi yang memberkati. Yang pertama ada Bapak Markus, lalu Devi Anastasia dan juga Alvalino Kasenda. Lalu di penutup konferensinya kita akan ada worship session yang akan dibawakan oleh Worship Night Project. Jadi langsung aja nih, ayo Bapak Ibu Saudara kita mau scan QR code di depan, di poster nanti mungkin di social media juga ada. Bisa langsung di scan, ajak keluarganya, teman-teman, anak semuanya diajak untuk kita bisa hadir. Karena kalau misalkan nanti kuotanya udah habis, udah gak bisa daftar lagi, jadi nanti sangat disayangkan banget kalau kita gak bisa ikut acara ini. Sekian untuk penekanan breaking news, kita mau sama-sama memberikan persembahan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, bisa mengambil di kotak-kotak persembahan yang telah tersedia. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang selalu Engkau sediakan dalam hidup kami.
Dan sebentar lagi kami akan mengembalikan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami Bapa. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, memberkati gereja-Mu, memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Persembahan melalui amplop bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita menutup ibadah kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kau dapati, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, kami berkomitmen biarlah kami menjadi hamba yang setia sampai pada akhir hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, mendorong kami dan bahkan membuka paradigma kami, membuka hati kami Tuhan, untuk kami memiliki respon yang benar akan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Yang satu hal Tuhan, kami mau berkata siap apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami, apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan tidak meminta kami lebih daripada yang tidak ada pada kami, tapi Tuhan mau supaya kami memberikan apa yang ada pada kami. Kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu Brother Iwan Chandra yang telah membagikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Biarlah kami bersama-sama untuk berespon akan panggilan Tuhan untuk melayani dengan berbagai karunia dan talenta yang Tuhan beri kepada kami. Berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, dan hikmat yang ada padanya Tuhan tambahkan, dan bahkan pewahyuan yang baru terus ada padanya. Apa dikerjakan, apa yang dibuat, Tuhan selalu buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan. Ini doa kami kepada hamba-Mu Brother Iwan Chandra dan keluarga. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada saat ini. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau menyempurnakan
berkat-Mu atas kami sekalian ya Bapa. Sembari kami mengangkat hati kami dan menadahkan tangan kami siap untuk menerima berkat-Mu, berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi yang melingkupi segala akal dan pikiran saudara dan akan menuntun langkah hidup saudara dan yang akan memperlengkapi saudara melalui putranya Yesus Kristus, Dia yang telah turun dan naik dan memberikan kepada saudara karunia talenta yang ada dalam hidup saudara. Dan Dia tidak pernah lupa mengutus Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kita, mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita, dan bahkan memberikan penghiburan kekuatan selalu ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan apapun, problem apapun. Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.